Moga-moga liburan tahun barunya sukses. Kita mulai tahun baru 2026. Namun kita lihat 2025 dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, realisasi sementara 31 Desember telah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dan kita lihat kalau dinamikanya ada yang angka APBN, ada outlook lapsem, itu adalah laporan semester di pertengahan tahun dan realisasi sementara 31 Desember. Kalau kita tadi ditutup dengan 2,92% realisasi sementara, tapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun bisa kita gambarkan rekap sedikit di slide nomor 13. Jadi Oktober 2024 adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan pemerintahan ini menyelesaikan APBN 2024 dan mempersiapkan 2025. Januari mulai, 6 Januari adalah MBG, lalu penyesuaian tarif PPN 12%. Inilah beberapa hal yang punya efek kepada APBN. Inpres 1 2025, tanggal 22 Januari, itu adalah efisiensi dan juga pencadangan 306 triliun. Bulan Februari ada Undang-Undang 1 2025, dan di kuartal 1 kita keluarkan juga stimulus 33 triliun. Isinya ada beberapa hal. Teman-teman media pasti sudah mengcover di awal tahun yang lalu. April ada Liberation Day-nya Presiden Trump, lalu kemudian seluruh dunia menjadi cukup jumpy tentang tarif resiprokal Amerika Serikat. Juni, kita keluarkan lagi paket stimulus 24 triliun. Juli, kita keluarkan laporan semester yang tadi kolom yang lapsem. Perkiraan defisitnya menjadi 2,78%. Lalu kemudian program-program prioritas pemerintah tetap kita jalankan. Sekolah rakyat, peresmian koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Lalu kalau kita forward, Agustus ada demo, September ada reshuffle, penempatan dana 200T ke Bank Himbara dan BSI, paket stimulus Q3. Lalu di Desember ada paket stimulus Q4. Dan kemudian kita tutup tahunnya dengan, tadi seperti sampaikan Pak Menteri, defisit APBN 2025 sementara 2,92% dari PDB. Kalau kita rekap, saya ingin merekap yang stimulus. Slide berikut. 1, 2, 3, 4 ini adalah antisipatif dan responsif terhadap kondisi perekonomian. Kalau perekonomian itu sedang kita lihat membutuhkan, ya tentu kita on top dari apa yang telah dianggarkan dalam APBN, kita lakukan stimulus fiskal. Mungkin saya nggak bacakan, tetapi teman-teman media nanti bisa melihat, dan karena ini adalah untuk keseluruhan laporan keseluruhan tahun 2025, maka tadi judul di depannya itu kaleidoskop. Jadi ini kita sambil mengingat setahun pelaksanaan APBN 2025. Nah, saya ingin masuk ke detail satu pendapatan negara seperti biasa. Teman-teman media tadi telah diuraikan oleh Pak Menteri, pendapatan negara khususnya penerimaan pajak 1.917,6 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, dan PNBP 534,1 triliun. Apa yang terjadi di sepanjang tahun untuk komponen-komponen ini? Next slide adalah yang sebelah kiri atas, bar yang sebelah kiri atas itu perpajakan. Artinya ini kombinasi pajak dan bea cukai. Lihat di kuartal 1 kita 400,1 triliun itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu, 2024. Kuartal 2 ada peningkatan. Kuartal 3 lebih rendah lagi. Kuartal 4 ada peningkatan. Ini dinamika kuartal 1, 2, 3 terhadap penerimaan perpajakan kita. Jadi yang namanya penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai itu memang dia memiliki dinamika. Dia meskipun kita sudah taruh target pajaknya, tapi berapa yang betul-betul dikumpulkan menyesuaikan dengan gerak ekonomi. Kalau yang sebelah kanan adalah capaian penerimaan negara bukan pajak. Lihat di Q1, Q2, Q3 selalu di bawah tahun 2024.
Kita bersyukur di Q4 ada peningkatan. Kenapa selalu di bawah 2024? Karena lihat di bawah harga komoditas antara Q1 2024 sampai dengan Q4 2025 selalu turun. Merendah, menurun, ICP jauh lebih rendah. $80 di Q1 2024, $62,5 di Q4 2025. Kalau harga minyak menurun, ya penerimaan negara dari minyak juga menurun. Batu bara juga seperti itu, malah dinamikanya sempat naik sedikit, tapi kemudian turun lagi di 2025. Gas alam, nikel juga seperti itu. Ini adalah dinamika dari harga komoditas yang cerminannya adalah penerimaan negara. Baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajaknya. Nah kita beruntung di sebelah Q4 ada perbaikan, nanti di bagian PNBP akan kita tunjukkan beberapa perbaikan itu. Khusus mengenai penerimaan pajak tahun 2025, 1.917,6 triliun. Kalau kita seperti bulan-bulan yang lalu, saya selalu menampilkan angka bruto dan angka neto. Angka bruto penerimaan pajak itu tumbuh 3,7%. Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7%. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024. Namun kalau kita bagi antara semester 1 dengan semester 2, ini yang di sebelah kanan. PPH badan itu kalau Q1-nya itu minus 10% dibandingkan 2024. Q2-nya membaik 2,3. PPH orang pribadi dan PPH 21 juga seperti itu. Semester 1 minus 19,4%, semester 2 membaik ke 17,5%. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga seperti itu. Semester 1 tekanannya itu cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester 2. PPN, PPNBM juga ada perbaikan di semester 2. Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak kita. Nah karena itu inline dengan tadi Pak Menteri menguraikan tabel mengenai sektor keuangan, inflow, SBN, SRBI, dan juga saham. Di Q4 itu membaik. Kita juga berharap, dan itu inline, dia sejajar dengan di dalam penerimaan pajak kita di Q3 dan Q4-nya membaik. Ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi. Kalau kita lihat penerimaan pajak menurut sektor, beberapa sektor yang besar, yang utama, industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, pertambangan, dan kita lihat dia secara kaleidoskop Q1, Q2, Q3, Q4, kita lihat perbaikan di dalam kinerja pengumpulan pajak sektor-sektor utama kita. Pengolahan itu 24,6% kontribusinya dari total penerimaan pajak. Perdagangan itu 22,6%. Jadi dua sektor ini aja udah hampir 50% dari seluruh penerimaan pajak kita. Kita lihat ada perbaikan di Q3 dan juga Q4, terutama di industri pengolahan. Keuangan dan asuransi juga seperti itu, pertambangan juga seperti itu. Lagi-lagi ini adalah pijakan yang baik untuk kita masuk 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai, 300,3 triliun, ini kira-kira 99,6% APBN, kira-kira sama dengan tahun 2024. Jadi tumbuh 0,02%. Cukainya 221,7 triliun, turun 2,1% karena turunnya produksi hasil tembakau. Biaya keluar naik 36% karena naik harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Biaya masuk 50,2 triliun, 5,3% di bawah tahun sebelumnya. Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita. Saya ingin menyampaikan gambar yang di bawah itu karena itu tulisannya hilang itu. Custom clearance impor, yang indikator sebelah kiri adalah dwelling time. Dwelling time di 2024
3,52 hari membaik menjadi 3,02 hari di tahun 2025. Sementara yang sebelah kanan yang juga turun adalah custom clearance. Jadi yang betul-betul di tangannya teman-teman bea cukai. Kalau yang namanya dwelling time itu biasanya di pelabuhan. Tapi yang betul-betul proses yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai itu dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari. Jadi ini menurut saya adalah pencapaian yang baik di teman-teman bea cukai, dan pencapaian yang baik lagi adalah di slide berikutnya, slide nomor 20. Rokok ilegal yang atas saya sudah menyampaikan juga beberapa bulan terakhir, jumlah batang yang dapat ditemukan oleh teman-teman bea cukai bekerja sama dengan aparat penegakan hukum yang lain meningkat dengan sangat pesat. Meskipun jumlah penindakannya itu relatif sama, sekitar 20.000 kali, namun jumlah batang yang dapat ditemukan, kalau tahun 2024 itu 792.000 batang, 2025 itu bisa mendapatkan 1,4 miliar batang rokok ilegal, yang artinya tidak bayar cukai, atau dia ada yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal. Karena itu teman-teman bea cukai akan terus menggalakkan yang namanya kepatuhan terhadap aturan di bidang cukai hasil tembakau. Saya baru mendapat laporan dari Pak Dirjen Bea Cukai. Beberapa hari yang lalu teman-teman berhasil menangkap rokok ilegal, menemukan gudang yang berisikan rokok ilegal sejumlah 150 juta batang. Nanti kalau silakan ditanyakan ke Pak Dirjen, 160 juta batang di satu gudang saja. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan lebih lanjut. Tapi ini akan menjadi konsentrasi kita ke depan melakukan penindakan atas rokok ilegal maupun barang-barang terlarang seperti narkotika. Lihat, untuk narkotika barang bukti yang dapat ditindak, yang dapat ditemukan menjadi 18,4 ton selama tahun 2025, naik dari 7,4 ton selama tahun 2024. Nah teman-teman semua, tadi pajak dan bea cukai. Pajak dan bea cukai itu bukan hanya memungut penerimaan, tapi juga memberikan insentif dengan cara tidak memungut pajak dan tidak memungut cukai maupun penerimaan kepabeanan. Ini kita laporkan selalu di dalam yang namanya belanja perpajakan. 530,3 triliun atau 2,23% peningkatan di atas tahun sebelumnya berupa belanja perpajakan. Artinya apa? Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan. Pembebasan apa? PPN dibebaskan untuk perumahan. PPN dibebaskan untuk sektor bahan makanan pokok. Insentif untuk sektor pendidikan. Insentif untuk sektor transportasi, untuk sektor kesehatan. Insentif untuk mendukung UMKM dalam bentuk pajak final dan tarif khusus. Tax holiday maupun tax allowance untuk mendukung investasi. 530 triliun adalah estimasi kita dari belanja perpajakan 2025, dan kalau kita lihat, kita kategorikan menurut penerima manfaatnya, ini ada yang diterima oleh rumah tangga karena bebas PPN, bebas PPH, ada yang oleh UMKM, ada yang untuk memperkuat iklim investasi, maupun yang diterima oleh dunia bisnis. Bukan hanya pajak yang memberikan insentif, tapi juga kepabeanan. Insentif kepabeanan tahun 2025 kita perkirakan 40,4 triliun rupiah yang berupa insentif kepabeanan. Bentuknya apa? Itu yang di bawahnya.
penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat. Jadi nggak usah bayar bea masuk kalau beroperasi di kawasan berikat. Pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 Undang-Undang Kepabeanan. Penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus. Pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor, dan pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas, gas bumi dan panas bumi. Dengan tidak dipungutnya bea masuk tersebut, berarti insentif ini membantu dunia usaha untuk dapat bekerja lebih efisien dengan dengan biaya yang lebih rendah. Ini adalah estimasi dari belanja perpajakan kita, insentif perpajakan kita di tahun 2025. Berikutnya adalah realisasi PNBP yang melebihi target di tengah normalisasi harga komoditas. Sebenarnya bukan normalisasi, sebenarnya tadi di depan kita udah lihat grafiknya turun, hampir semua harga komoditas itu turun. Dan penurunan volume produksi. 534,1 triliun ini adalah 104% dari target APBN 513,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan 2024, perbandingannya itu di bawah. Di bawah itu, kalau selama tahun 2024, PNBP itu 584,4 triliun. Selama tahun 2025, PNBP itu 534,1 triliun. Namun jangan lupa, di dalam kategori PNBP ini, ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN, tetapi dengan adanya Undang-Undang 1 2025 maka dikelola oleh Danantara. Nilainya 80 triliun. Sehingga kalau mau dibuat apple to apple perbandingannya, maka yang Januari sampai Desember 2025 tambahin 80. Maka akan kelihatan 2024 ke 2025 itu penerimaan negara bukan pajaknya meningkat. Tapi kita sekarang pengelolaan dari dividen ada di Danantara, kita mengelola PNBP yang 534,1 triliun rupiah. Kalau dibagi antara PNBP SDA Migas di sebelah kanan atas dan PNBP SDA non migas, bisa dilihat bahwa tekanan di PNBP yang berasal dari SDA sumber daya alam ini cukup tinggi. Setiap quarter lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena harga komoditasnya lebih rendah. Jadi bisa dilihat Q1, Q2, Q3, Q4 selalu di bawah dari 2024. Juga yang SDA non migas. Nah, di slide yang berikutnya adalah yang tadi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dan di tengah adalah PNBP KL, kementerian dan lembaga, ini yang meningkat 200 atau 2 kali lipat dibandingkan APBN. Ini adalah pencapaian yang sangat baik, utamanya karena peningkatan pada semester 2 karena adanya penegakan hukum, setoran, ganti rugi korupsi, dan Satgas PKH yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, serta juga ada pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang cukup signifikan. Kalau untuk pendapatan Badan Layanan Umum, kira-kira 33% di atas target APBN, terutama karena BLU sawit dan juga di BLU rumah sakit juga ada peningkatan kapasitas layanan. Itu adalah rekap dari penerimaan pendapatan negara, dan sekarang saya ingin sampaikan rekap dari belanja negara. Belanja negara seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah 2.701,4 triliun rupiah, dan realisasi sementara 31 Desember adalah 2.602,3 triliun rupiah. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.160,1 triliun di APBN asli dan menjadi 1.500,4 triliun di 31 Desember. Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan dengan prioritas, ada juga yang sifat
pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-KL menjadi belanja KL. Kalau belanja non-KL itu bergeser menjadi belanja KL, karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah, kalau terjadi bencana, maka dia pindah menjadi belanja kementerian lembaga. Transfer ke daerah, di realisasi sementara adalah 849 triliun rupiah, dan kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat secara quarterly, maka yang penting dilihat menurut saya adalah di Q1 itu belanja negara 14% tumbuhnya year on year, 14,6% tumbuhnya year on year. Di Q2 belanja negara itu tumbuh juga, tapi lebih rendah, 0,6% year on year. Lalu kemudian kalau di Q1 tuh biasanya belanja itu masih relatif rendah, karena baru mulai tahun anggaran. Lihat realisasi Q1 itu 620 triliun. Itu saya katakan rendah relatif, karena di Q2 1.400 triliun. Ini pun agak sedikit terhambat karena proses dari efisiensi anggaran saat itu. Maka di Q3 belanja dari belanja negara itu menjadi 2.234,8 triliun. Meskipun meningkat, kelihatannya meningkat dari 1.407 ke 2.234, tapi sesungguhnya 2.234 itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya di Q3 itu. Dan seperti yang beberapa bulan terakhir saya terus sampaikan, di Q4 memang terjadi percepatan dari belanja mencapai belanja negara itu 3.451,4 triliun. Ini adalah kumulatif keseluruhan, sehingga di Q4 saja itu dia meningkat 3,0% year on year. Dan kita pahami bahwa nanti efek dari belanja ini nanti akan memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi Q4 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Coba kita lihat sekarang secara lebih detail beberapa highlight realisasi belanja pemerintah pusat yang 2.602,3 triliun. Saya ingin ingatkan lagi, awal tahun 2025 APBN itu kita melakukan efisiensi anggaran. 306,7 triliun kita lakukan efisiensi dari belanja KL maupun transfer ke daerah. Ini dulu sebutannya adalah blokir. Blokir anggaran KL maupun pencadangan anggaran transfer ke daerah. Dan blokir ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar dari kementerian dan lembaga, serta tidak menyentuh belanja bantuan sosial. Untuk itu, maka sebagian dari blokir ini kita buka kembali. Dan yang dibuka kembali adalah sekitar 206,4 triliun rupiah dari 306 tersebut, supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan, dan ditambah lagi dengan beberapa belanja tambahan, sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan 2.701,4 triliun, dia kemudian mencapai 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun, namun kita juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran mau untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah. Nanti program prioritas pemerintah akan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas. Kalau detail dari belanja KL di slide yang berikut, biasanya kami selalu laporkan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, dan belanja pegawai. Belanja barang tumbuh 8,3% dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk dari stimulus APBN kepada perekonomian untuk membeli barang. Karena ini rata-rata ada yang bentuknya menambah
pendapatan maupun menambah pembelian barang yang merupakan produksi lokal. Termasuk di sini di dalam ini ada penyaluran BOS, operasional layanan pendidikan, subsidi biodiesel, ada juga MBG, ada bantuan subsidi upah dan berbagai macam program lainnya. Untuk belanja modal juga terjadi peningkatan 427,5 triliun, tumbuh 20,3% dibandingkan tahun 2024. Semester 1 tumbuh sedikit, semester 2 tumbuh lebih banyak. Memang belanja modal karena perlu proses lelang, proses pengadaan, dan proses-proses lainnya biasanya butuh waktu. Ini yang harus kita percepat agar belanja modal itu bisa dimulai dari awal tahun. Realisasi antara lain itu bisa dibaca di bawah. Belanja bantuan sosial sebelah kanan 186,6 triliun, tumbuh 20,5%. Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan, termasuk di dalamnya stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial ada di dalam sini. Dan itu terakhir belanja pegawai di slide berikutnya selalu terjadi peningkatan, tumbuh 10,1%, baik karena peningkatan, terutama adalah karena peningkatan jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN. Pembayaran pensiun juga on track 3,7%, 166,5 triliun rupiah. Saya ingin mengupdate angka akhir tahun untuk penyaluran barang yang harganya disubsidi. Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan 281,6 triliun, yang di sini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi. Kalau subsidi energi tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs, dan juga volume subsidinya yang ada di sebelah kanan, sebentar saya sampaikan. Sementara untuk yang non-energi seperti subsidi pupuk, telah dilakukan penyederhanaan regulasi supaya pupuk bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dari sejak awal tahun 2025 telah dilakukan, sehingga bisa dilakukan penurunan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi. Untuk berbagai jenis barang dengan harga bersubsidi bisa dilihat di sebelah kanan. Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk keberpihakan kita memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat untuk BBM, untuk LPG 3 kg, meningkat juga 3,9%. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat. Jumlah pupuk yang disalurkan juga meningkat menjadi 8,1 juta ton. Ini meningkat 12% dibandingkan 2024. Dan rumah dengan harga bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi 2025 adalah 278, hampir 279 ribu rumah harga bersubsidi. Ini meningkatnya cukup tinggi, yaitu 39,5% jumlah rumahnya. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan sekarang yang tentang penyaluran TKD. Penyaluran transfer ke daerah 849 triliun, ini adalah sesuai dengan angka yang paling 2025 itu ya, sesuai dengan setelah kita melakukan pencadangan atas transfer ke daerah sesuai Inpres 1 2025. Maka sepertinya terlihat 863, 2024 turun ke 849. Tapi sebenarnya 849 ini setelah pencadangan. Dan 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, masuk ke APBD. Kalau highlight realisasi TKD 2025 bisa dibaca, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti APBN kita dari awal, mengikuti bahwa kita dulu menyampaikan tentang tunjangan profesi guru yang disalurkan langsung ke rekening guru, itu sudah dilakukan, komplitnya adalah 67,3 triliun,
Dana desa untuk mendukung pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Koperasi Kelurahan Merah Putih telah dibentuk 83.000 lebih. Lalu kemudian juga tambahan DAU, dana alokasi umum untuk THR dan gaji ke-13 ASN daerah, tambahannya adalah 7,6 triliun, dan juga termasuk transfer ke daerah untuk daerah terdampak bencana kemarin di bulan Desember, disalurkan 2,25 triliun, serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH 18,5 triliun. Teman-teman media semua, di slide yang berikutnya mungkin ini angkanya agak terlalu kecil-kecil, tapi ceritanya kira-kira begini. Kalau kita lihat 849 triliun transfer tadi, harusnya kan masuk ke APBD. Masuk ke APBD sebagai pendapatan di APBD. Nah, pendapatan daerah itu kalau kita total menjadi 1.288. Angka 849-nya itu ada di TKD yang bawah. 849. Itu yang ditransfer dari pemerintah pusat. Ditambah dengan pendapatan asli daerah, ditambah dengan berbagai macam beberapa yang kecil-kecil lagi, maka total pendapatan daerah itu 1.288 triliun. Namun kita lihat juga selama tahun 2025 belanja daerah itu adalah 1.246 triliun. Jadi 1.288-nya nggak habis. Masih belanjanya penerimaannya itu masih tersisa kira-kira mana ini sisanya nih? 41,7 triliun. Oke, ditambah dengan sisa dari cash silpa di daerah 67,1 triliun, maka kita memperkirakan silpa yang akan ada di daerah itu kira-kira 108 triliun. Yang artinya ada peningkatan dibandingkan akhir tahun 2024 yang angkanya sekitar 83 triliun. Ini teman-teman sekalian yang kita harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah. Tentu tidak semua daerah sama silpa yang dihasilkan. Kami memperkirakan bahwa sekitar sepertiga itu ada di Jawa. Sekitar hampir 25% ada di Sumatera. Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kita ingin menghimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat. Saya rasa demikian untuk bidang belanja dan transfer ke daerah, dan selanjutnya Pak Wamen Thomas akan menyampaikan beberapa highlight dari program-program khusus prioritas APBN. Terima kasih Pak Sua. Rekan-rekan wartawan, selamat siang. Saya